Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya di Masjid Jami'ul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sakit di antara kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah kita akan meneruskan kitab kita Shafwatus Subhat. Sampai sekarang pembahasan tentang babul ghusl, bab mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Ruslan rahimahullahu taala rahmatal abrar wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Qal mujibuhul maniyu haitsu takhruju wal mautu wal kamratu haitsu tuliju farjan walau maitan bila i'adah wal haidhu wan nifasu wal wiladah wa yu'raful mani biladzati hid khurujihi wa rihi tal'in aw ajin wa man yasukka fi maniyin dhahara ahwa madhyun baina dhaini khuyira. Ya, babul ghusl, ya, mandi. Ada kalimat ghuslun, ada kalimat ghuslun. Ya, ghusl pakai dhammah, ghainnya didomahkan ghusl. Yang menurut Al-Afsah, kata Imam Nawawi Bantuni dalam kitab Kasyifatus Saja, kalau ghusl itu artinya mandi. Ya, ghusl artinya mandi. Ghuslul Jum'ah, mandi Jum'ah. Ghuslul Janabah, mandi janabah. Tapi kalau bil fathi ghair, ghairnya difathahkan ghusl, itu artinya mencuci atau membasuh. Ya, ghuslul yad, membasuh tangan. Apa namanya? Ghuslul thawb, mencuci baju. Nah, dengan kata. Tapi yang kita bahas di sini adalah babul ghusl, bab mandi. Ya, bukan babul ghusl, tapi bab ghusli, yaitu bab mandi. Kanal ghuslu minal janabati ma'luman qabla al-Islam, bagiyatan min dini Ibrahim wa Ismail, fahuwa min syara'i'il qadimah. Mandi adalah mandi besar, ya. Mandi janabah itu sudah maklum sebelum Islam. Bahkan ini adalah syariat yang terdahulu min dini Ibrahim wa Ismail, dari syariatnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Mandi janabah, kalau orang junub
Iya, makanya mandi diperintahkan untuk mandi. Nah, ini bukan khusus untuk Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad saja, tapi syariat terdahulu juga, yaitu syariat Nabi Ibrahim diantaranya, dan juga Nabi Ismail. Makanya Allah Ta'ala, walidzalik, oleh karena itu Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian junub, fattahharu, maka sucikanlah, bersihkanlah, mandilah. Falam yahtaju ila tafsiri, dan gak dibutuhkan untuk penjelasannya. Mandi kayak gimana? Ya, mandi seluruh tubuhnya harus enggak. Kenapa? Karena sudah maklum. Karena syariat mandi sudah diketahui, makanya nggak perlu penjelasan. Ya, di Al-Quran nggak perlu dijelaskan. Wa amma raf'ul hadatsil asghar, berbeda kalau ngangkat hadas yang kecil. Ya, kalau mandi kan hadasul akbar, hadas besar. Tapi kalau hadas kecil, mengangkatnya falam yakun ma'rufan indahum qabla al-islam bil kaifiyatil ma'rufah, dan caranya belum tahu mereka sebelum yang namanya Islam. Falam yaqul wa in kuntum muhditsin fatawaddu, dan ini wudu adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat terdahulu. Makanya di Al-Quran tidak mengatakan jika kalian hadas maka wudulah. Ya, bingung wudu itu seperti apa? Ya, karena memang syariat terdahulu nggak dijelas, emang nggak ada. Ya, berbeda kalau mandi ada. Makanya Allah katakan fattahharu aja udah cukup. Oh, mandi. Ya. Mandi bersucinya mandi yang bagaimana, yang seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki harus basah. Tapi kalau ada kecil, ya, disuruh wudu, nggak tahu. Karena memang syariat sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad itu belum ada. Makanya Allah katakan, Allah katakan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dijelasin. Nah, ini cara mengangkat hadas kecil, cara berwudu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan kalian sampai kedua siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian atau rambut kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Allah jelasin. Ya, menunjukkan apa? Karena syariat terdahulu nggak ada yang namanya wudu. Jadi butuh yang namanya tafsir, penjelasan. Ini dengan dua ayat ini kata ulama menunjukkan bahwasanya ghusl, mandi adalah termasuk daripada syariat terdahulu. Sedangkan wudu adalah untuk khusus syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu ala zani al-ghuslu minal janabah fawran. Al-Imam Ibnu Al-Imad mengatakan orang yang zani, orang yang berzina itu wajib untuk mandi segera, kan hadas besar. Nah, ini kan kita kalau junub, mimpi atau berhubungan sama istri, ya, nah, ini nggak harus faurah, nggak harus segera untuk mandi. Tapi kalau sebab keluarnya, sebab wajibnya mandi itu karena maksiat, contohnya berzina, ya, atau apa namanya, dia itu keluar mandi dengan sendirinya tangannya, maka wajib untuk bermandi fauran segera. Ya, karena sebab mandinya itu karena maksiat. Ya, berbeda. Ya, kalau apa namanya, bukan karena maksiat, mimpi contohnya, atau dia hubungan sama apa namanya istrinya. Ya, selama masih ada waktu sholat, ya nggak wajib fauran, tapi dianjurkan untuk segera. Ya, dianjurkan untuk segera mandi. Ya, kenapa? Karena malaikat tuh nggak dekat. Malaikat nggak akan dekat yang namanya orang yang punya hadas besar. Ya, akan menjauh. Ya, makanya dianjurkan untuk segera. Ya, bahkan apa namanya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau itu ketika di rumah Sayyidatuna Maimunah istrinya binti Harithah, itu Sayyidina Abdullah bin Abbas kan keponakannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas keponakan Sayyidatuna Maimunah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Sayyidatuna Maimunah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk kamar mandi, ingin bersuci. Lalu disiapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas sebelum Nabi masuk. Disiapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi bertanya, "Man wada'a hadza wa Maimunah?" Siapa yang meletakkan ini wahai Maimunah? Lalu Sayyidatuna Maimunah mengatakan Abu. Lalu didoakan oleh Nabi, "Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu wa 'allimhu ta'wil." Nah, ini disunnahkan memang. Kalau orang habis pengen untuk buang hajat atau dia itu berhubungan sama istrinya, itu disunnahkan untuk sebelumnya disiapkan air. Ya, jadi setelah dia berhubungan, dia langsung mandi. Ya, langsung dia mandi. Jadi dalam keadaan dia itu tidak mempunyai hadas besar, tapi dalam keadaan suci. Bahkan para salaf, mereka itu sebelum berhubungan sama istri mereka siapkan dulu air. Jadi habis berhubungan, ya mereka langsung mandi. Jadi mereka nggak mau lama-lama untuk dalam keadaan tidak suci. Ini disunnahkan. Tapi kalau bagi orang yang berzina atau sebab dia itu wajib mandi sebab maksiat, maka fauran, wajib mandinya itu segera. Awalut tikhadil hammam kana fi zaman Sayyidina Sulaiman alaihi salam lamma arada an yatazawwaj Bilqis. Pertama kali dibuat kamar mandi itu di zaman Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ketika dia ingin kawin dengan Ratu Bilqis. Ya, fasa'al al-jin, lalu tanya kepada jin. Fasana'u lahul hammam. Kemudian jin membuatkan untuk Ratu Bilqis ini hammam, yaitu kamar mandi. Apa kewajiban sebab diwajibkan orang untuk yang namanya mandi? Mujibuhul maniyu hina yakhruju. Wajibkan orang mandi yaitu adalah khurujul mani. Yang pertama yaitu adalah keluar mani. Kalau orang keluar mani, disyaratkan idza baraza, idza kharaja. Jika dia keluar mani. Kalau belum keluar mani belum. Contohnya dia tidur, dia mimpi. Kemudian mau keluar mani, dia bangun. Ditahan dia maninya. Ya maaf, masih di batang kemaluan, tapi belum keluar. La yujibul ghusl. Enggak diwajibkan untuk mandi. Yang wajib adalah idza kharaja, idza baraza. Jika mandinya itu keluar dari kemaluan. Ya, kalau masih di batang kemaluan ditahan nama dia, maka belum diwajibkan yang namanya mandi. Makanya wajib yang pertama adalah khurujul mani, yaitu adalah keluar mani. Kalau idza lam yakhruj, kalau belum keluar mani, maka belum diwajibkan untuk yang namanya mandi. Khurujul mani bitadaffukin wa ghairi tadaffuk yujibul ghusl inda Syafi'i. Ya, pendapat Imam Syafi'i, keluar mani itu baik tadaffuk ataupun tidak. Khuliqal insanu min ma'in dafiq. Ya, min ma'in dafiq. Dafiq itu adalah keluarnya itu harus dafiq mencerat ya. Ya. Mani kan gitu. Ya, keluarnya mencerat. Dalam mazhab Imam Syafi'i baik mencerat ataupun tidak. Keluarnya nggak mencerat, tapi mani. Maka wajib mandi. Maka wajib mandi. Berbeda 3 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali. Itu kalau enggak tadaffuk enggak wajib mandi. Bukan mandi. Ya, karena dikatakan oleh Allah khuliqal insanu mimma indah. Lil mani thalath.
alamat. Mani ini ada 3 tanda. Yatamayyaz biha anil madhi wal wadi. Yang berbeda dari madhi dan wadi. Yang pertama, mani ini lahu raihatun ka raihatil ajin. Makanya wa yu'raful mani biladzatihin khurujihi wa rihutilhin au ajin. Diketahui mani keluarnya lezat. Kemudian keluarnya itu baunya seperti ajin, adonan tepung. Nah, di sini jelasin. Yang pertama, tanda mani alamatnya lahu raihah, baunya itu karaihatil ajin mada marataban. Kalau dia itu basah, baunya itu seperti adonan tepung. Ya kalau tepung, ya, dibikin bakwan kan ya ada, pakai tepung. Nah baunya seperti itu. Kalau mani itu masih basah. Wa idza jaffa asbahat raihatu raihatal bayadul bayad. Kalau kering itu mani, maka baunya seperti putihnya telur. Ya, seperti raihatu bayadil bayad, seperti baunya putih telur. Kalau udah kering. Kalau kita tidur bangun, ternyata basah sarung kita. Ya. Nah itu kalau masih basah, kita cium aja tandanya. Baunya seperti bau adonan tepung. Kalau bau adonan tepung berarti ini mani. Ya, kalau enggak bau adonan tepung berarti bukan mani, madhi atau wadi. Kalau mani wajib mandi. Tapi kalau madhi atau wadi enggak wajib mandi, tapi najis nikahin. Karena hukumnya seperti air kencing. Tapi kalau mandi enggak najis. Tapi kalau kita bangun ternyata ada, tapi udah kering. Ya, udah kering. Kita cium lagi. Baunya seperti putih telurnya. Kalau baunya seperti putih telur, maka ini mani. Tapi kalau enggak seperti putih telur, ya berarti madhi atau wadi. Ya, kalau mani wajib mandi dan enggak najis kainnya. Tapi kalau madhi enggak wajib mandi, tapi najis kainnya. Karena hukumnya seperti kalbau, seperti air kecil. Tanda yang kedua tadafuq, tadafu'. Keluar itu mencerah. Khuliqal insanu min ma'in dafiq. Madfuq, masbuq fil rahim. Kemudian yang ketiga tandanya at-taladzuz bi khuruji. Iya, keluarnya enak. Ya, karena memang mani puncak. Ya. Kalau madhi itu indah ketika saura di syahwat, ketika puncak itu lagi naik, ketika syahwat itu lagi naik, tapi belum puncak, itu keluar madhi, biasa perumas itu. Tapi kalau sudah mani keluar, sudah puncak, biasanya setelah itu futur, kata ulama, setelahnya lepas. Ya, setelah keluar lepas, itu mani. Nah, ketika keluar itu lezat. Ya, ketika keluar itu enak. Itu 3 tanda. Ya, kalau kita tidur, tadi kayaknya keluar enak, berarti mani. Kalau enggak, ya, atau tadi kayaknya puncak keluarnya, berarti itu mani. Kalau enggak, tapi basah atau kering, ya udah, masalah baunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua wal maut. Nah, ini wajib mandi yang kedua adalah meninggal, mati. Yaitu nanti di bab ghusl aja, di bab di bab janabah itu. Ya, dimandikan. Karena prosesi mayit sunnah wajib kifayah itu ada 4, yaitu memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan juga menguburkan. Salah satunya memandikan mayit. Pokoknya seluruhnya. Nanti rinciannya di bab jenazah. Wal kamratu haitsu tulaju farjan. Kemudian juga diwajibkan juga yaitu adalah ilajul hasafa fil farji, yaitu masuknya pala kemaluan ke kemaluan. Ya, Nabi mengatakan idzal taqal khitanani faqad wajib al-ghusl. Jika bertemu 2 kemaluan maka wajib mandi. Idza jalasa baina su'abil arba',
thumma jahadaha faqad wajaba al-wudu. Jika sudah empat inian dengkul dan tangannya nempel ke istrinya, thumma jahadaha, kemudian dia masuk, faqad wajaba al-wudu, maka wajib untuk mandi. Min mujibatil ghusl, dan di antara diwajibkan mandi adalah ilajul hasyafa fil farji, masuknya pala kemaluan, ya ini yang helm kemaluan kita, itu fil farji, kemaluan, sawa'un kana qubulal mar'ah awil bahimah, baik masuknya ya ke kemaluan depan perempuan atau binatang, wajib mandi. Au duburahuma, atau masuknya ke duburnya, pantatnya perempuan atau binatang, juga wajib mandi. Au duburu rajulin sagirin au kabirin, atau pantatnya laki-laki, baik orang besar ataupun anak kecil, pokoknya pala kemaluan kita masuk ke kemaluan, baik kemaluan depan belakang, manusia ataupun hewan, mayyitin, hidup ataupun mati, maka wajib mandi. Maka wajib mandi. Ya, pokoknya wajib mandi. Ya maaf ya, ini gambaran juga ini. Kalau kemaluan dia panjang, sampai dia bisa menyentuh kemaluan pantat sendiri, lubang pantat sendiri, dia kenain wajib mandi. Nafsihi, jika kemaluan dia disentuhkan kepada lubang ke pantatnya dia sendiri, maka wajib mandi. Itu apalagi ke manusia yang lainnya, hidup ataupun mati ataupun binatang. Kemudian wal haidu, yang keempat diwajibkan mandi perempuan yang izan koto adam, jika berhenti darahnya wajib mandi. Wan nifasu, kemudian yang kelima perempuan yang sudah berhenti darah nifasnya wajib mandi. Kemudian yang terakhir wal wiladah, yaitu adalah melahirkan, melahirkan yang namanya wajib mandi. Wallahu a'lam. Soal pada mudahnya tentang usul tentang mandi, masih belum rukun mandi, belum, masih mujibat, hal-hal yang diwajibkan untuk mandi, bukannya 6. Yang pertama khurujul mani, keluar mani. Yang kedua ilajul hasyafa fil farji, masuknya pala kemaluan ke kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, baik perempuan ataupun laki-laki, baik orang besar ataupun baik manusia ataupun hewan, baik hidup ataupun sekalipun kemaluannya sendiri, maka wajib mandi. Kemudian orang meninggal dunia wajib dimandikan, bukan mandi sendiri tapi dimandikan. Kemudian yang keempat orang perempuan yang melahirkan, kemudian yang kelima haid, suci bersih dari haid. Yang keenam bersih dari nifas. Biasanya kan orang kalau habis melahirkan itu kan nifas. Kadang ada orang melahirkan kering, itu belum keluar nifas itu wajib mandi. Nanti kan suci itu kan batasnya 15 hari. Hari yang ke-13 baru keluar darah dikit, itu nifas. Setelah melahirkan yang keluar darah, pokoknya dari 15 hari itu adalah paling sedikitnya suci. Kalau ada orang melahirkan kering contohnya, nggak ada keluar darahnya, hari pertama, kedua itu wajib mandi. Karena setelah melahir, kedua, ketiga, terus baru keluar ke hari yang ke-14 darah. Itu darahnya nifas, bukan darah haid. Karena agol luhur paling sedikitnya suci adalah 15 hari. Kecuali
dia udah keluar darah sedikit nih. Hari pertama nggak keluar darah lagi. Ya, hari kedua, ketiga, hari ke-20 baru keluar darah lagi. Itu bukan nifas namanya, tapi darah haid. Kenapa? Karena dari tanggal 1 ke 20 itu lebih dari 15 hari. Sudah melewati masa paling sedikitnya suci. Ya, paling sedikitnya suci adalah 15 hari. Kalau dari 1 ke 16 kan 15 hari. Kalau udah di atas tanggal 16 dia keluar, berarti darahnya darah haid, bukan darah nifas. Ya, jadi bukan dihitung nifas selama 60 hari di keluar darah nifas saja. Ya, bukan. Akan tetapi kalau dia udah berhenti darahnya dan berhentinya itu 15 hari, maka bukan dikatakan lagi darah nifas. Sekalipun masih dihitungan 60 hari. Ya, contohnya dia keluar darah sama 15 hari. Berhenti 15 hari yang ke-15 habis melahirkan. Ya, terus ke hari yang ke-35 keluar darah lagi. 15 ke 35 berapa hari? 20 hari kan? Nah, 20 hari berarti kan sudah lewat masa paling sedikitnya suci. Aqallut tuhur, paling sedikitnya suci adalah 15 hari. Nah, karena udah lebih dari 15 hari, maka ya darah yang 35 itu yang keluar yaitu adalah darah haid, bukan darah nifas. Kecuali ya tanggal 25 dikeluar lagi, tanggal 27 belum 15 hari dikeluar lagi, maka dikatakan masih darah nifas. Wallahu a'lam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana atarafna bi annana qtarafna wa annana ala lada ashrafna fatub alaina taubah wa surlana lawrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aujiratin wal muslimina ajma'a amina rabbi asma fadalan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli Salla wa sallam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi dadatu sifuhbi walhamdulillah bil badi wa tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.